Jurnal penyesuaian, makanan apa itu? Jangan salah loh ya, akuntan seperti kita itu harus banget paham dan ahli untuk membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Ica di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar bareng mengenai apa? Jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian, makanan apa itu? Jangan salah loh ya, akuntan seperti kita itu harus banget paham dan ahli untuk membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Itu adalah suatu jurnal yang memang kita buat ketika akhir periode pembukuan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngebuat laporan keuangan periode Desember, ya kayak bulan ini Desember 31 2023. Nah, itu di akhir bulan kita harus merekap angka-angka mana yang harus kita sesuaikan, ya. Jurnal penyesuaian ini pasti tidak berhubungan dengan uang. Cash dan bank itu biasanya tidak berhubungan, teman-teman. Ya, karena itu sifatnya adalah lebih untuk menyesuaikan angka-angka kita yang ada di neraca dan di laba rugi. Nah, langsung ya kita, kenapa sih kok harus ada jurnal penyesuaian? Kalian bayangin analoginya seperti ini. Kalau misalnya ya kita membeli sebuah mobil, kita beli tahun depan, bukan tahun depan, tahun kemarin. Itu mobilnya harga let's say 500 juta. Tahun kemarin teman-teman ya. Nah, ketika tahun kemarin kita beli, kita catat dong di jurnalnya ya. Ada aset, kendaraan di debit, kreditnya di hutang usaha atau bank ya kalau bayarnya cash. 500 juta tahun lalu. Nah, tahun ini saya ketika membuat ini 2023 Desember, which is udah 1 tahun berjalan. Mobil itu sudah kita pakai, udah kita manfaatkan, udah menghasilkan pendapatan untuk perusahaan kita, gitu kan? Nah, menurut kalian, apakah nilai di neraca kita, nilai kendaraan di neraca kita itu layak masih tetap di angka 500 juta? Coba kalau kita pikir logika loh, padahal misal nih di bulan Desember ini ketika aku mau ngejual itu, kan harganya sudah nggak mungkin 500 ya. Laku-laku pun pasti ada turun lah, entah I don't know 40, 50 juta pasti ada turun gitu ya. Nah, itulah kenapa kita harus menyesuaikan nilai akhir kendaraan di neraca kita. Dengan apa? Dengan jurnal penyusutan ya. Itu adalah salah satu contoh aja teman-teman dari jurnal penyesuaian. Sebenarnya banyak macam-macam jurnal penyesuaian itu yang harus kita lakukan setiap akhir periodenya ya. Yuk, aku mau tunjukkan ya teman-teman, apa aja sih yang termasuk jurnal penyesuaian. Nah, di sini yang nomor pertama itu adalah depresiasi aset tetap. Sama ya seperti yang aku mention sebelum ini ya, penyusutan teman-teman. Ini untuk melakukan penyusutan atau melakukan pengurangan nilai buku terhadap suatu aset tetap yang sudah kita kapitalisasi atau yang sudah kita catat di neraca kita. Nah, lalu yang kedua itu adalah amortisasi biaya dibayar di muka. Contohnya apa amortisasi ini? Ketika kita melakukan pembayaran terhadap suatu biaya, tapi kita bayarnya di muka. Misal, sewa gedung. Sewa gedung itu kita di mana-mana ya, pasti bayarnya setahun di muka dok minimal. Jarang atau bahkan nggak ada saya tuh lihat sewa gedung yang bisa kita lakukan bulanan, biasanya tahunan. Let's see,
1 tahun kita bayarnya 60 juta, which is 1 bulan itu 5 juta ya biaya sewanya. Nah, ketika kita bayar si 60 juta ini, ya kita harus catat dong sebagai apa? Sewa dibayar di muka. Pada apa? Bank. Karena banknya keluar. Nah, ketika kita catat di sewa dibayar di muka, otomatis kan dia akan menjadi aset ya, belum biaya loh ya. Dia masih menjadi akun penghuni neraca gitu. Jadi makanya masih belum boleh kita biayakan. Lah, terus kita biayakannya kapan? Ya ketika akhir periode, setiap bulan dong kita bikin jurnalnya. Jurnalnya gimana? Simple ya. Debitnya itu beban sewa, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, itu ya jurnal penyesuaiannya. Nah, lalu yang ketiga, apa contohnya ya dari jurnal penyesuaian? Adalah pemasukan dan pengeluaran yang accrual. Nah, di sini teman-teman pasti masih bingung ya kalau yang akuntan-akuntan pemula. Accrual ini apa sih, Miss Ica? Accrual ini adalah suatu kondisi di mana kita mencatat beban dan biaya itu ketika terjadi, teman-teman. Nggak peduli kita udah terima uang atau kita udah keluarkan uang. Contohnya apa kalau pendapatan accrual? Adalah ketika di akhir periode, misalnya sekarang Desember aku kirim barang ke customer itu 30 juta misalnya. Aku udah kirimnya itu per tanggal 30 Desember. Nah, per tanggal 31, tanggal cut off, itu kan customer belum bayar. Nah, itulah saat ketika aku harus nge-accrue pendapatan. Loh, kenapa kok aku harus accrue pendapatan? Ya iyalah, karena persediaan kita udah keluar dari gudang kita, persediaan kita udah berkurang. Kalau misalnya kita nggak catat penjualan, nanti saldo persediaan kita akan selisih, ya. Ataupun kalau misalnya kita nggak catat penjualan dan kita nggak melakukan stok opnam, pembebanan harga pokok penjualan kita bakalan lebih besar dibandingkan dengan pengakuan pendapatannya atau penjualannya. Jadi makanya di sini sangat disarankan buat teman-teman akuntan untuk mencatat atau membuat laporan keuangannya itu dengan sistem accrual ya, apalagi kalau kalian perusahaan dagang. Kalau jasa sih masih lumayan lah ya, karena jasa itu nggak ada persediaannya. Tapi kalau udah main atau menyangkut persediaan, nah itu menurut saya itu harus kita segera accrue ketika ada barang keluar dari gudang kita dan kita serahkan kepada customer, itu kita harus segera accrue. Jurnalnya apa? Debitnya piutang usaha, kreditnya adalah penjualan. Ya, kalau kalian pakai periodik. Kalau pakai perpetual itu ditambah lagi jurnalnya. Harga pokok penjualan di debit dan kreditnya adalah persediaan. Ya, kalau teman-teman kepingin belajar lagi mengenai perpetual, periodik, itu ada topik sendiri ya di channel YouTubeku. Pastikan kalian stay tune terus di channel YouTube ini, karena insya Allah setiap minggu kita akan bagikan konten-konten mengenai akuntansi dan perpajakan yang pasti bermanfaat buat kalian semua. Oke? Nah, sekarang kita contoh lagi untuk pengeluaran yang accrual atau biaya yang accrual. Contohnya apa? Itu adalah biaya gaji. Kalau kalian bayar gaji pegawai misalnya ya, pegawai itu kan kita bayar kerja dulu baru dibayar, ya kan? Jarang ada yang dikasih uang muka baru kerja, jarang banget saya nemu kayak gitu. Pasti kerja dulu baru dibayar. Nah, kerja itu biasanya ada cut off-nya ya kan? Kalau di kantor saya itu tanggal 30 atau 31. Ya, baru kita bayar tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, ketika kita mau closing laporan keuangan tanggal 31 Desember for instance, itu kan kita belum bayar posisinya. Uangnya baru kita bayarkan kepada karyawan tanggal 1. Nah, itulah saat kita harus melakukan accrual terhadap biaya gaji. Jurnalnya apa? Gampang ya, debitnya itu beban gaji, kreditnya itu saya sukanya pakai akun namanya BYMHD atau beban biaya yang masih harus dibayar. Itu bahasa Indonesianya. Kalau laporan keuangan kalian pakai bahasa Inggris namanya accrued expense, ya. Atau boleh juga kalian taruh di hutang lain-lain, itu juga boleh. Tapi paling populer yang sering aku bikinkan untuk klien-klien kami itu adalah BYMHD kalau laporannya bahasa Indonesia.
Selanjutnya, contohnya jurnal penyesuaian adalah kita harus melakukan piutang pendapatan, ya, beban yang masih harus dibayar, kerugian piutang, itu juga harus kita jurnal dalam jurnal penyesuaian. Termasuk juga untuk pembebanan uang muka, pembebanan uang muka terhadap penjualan, dan lain sebagainya, ya. Dan yang terakhir adalah costing HPP. Ini penting banget, costing HPP ini. Untuk apa sih? Ketika kita menggunakan pencatatan persediaan dengan menggunakan metode apa? Periodik, ya. Jadi kita setiap akhir bulan itu akan melakukan stok opnam dan kita akan hitung nih berapa yang kepake, teman-teman, ya. Dan berapa yang kepake ini nantinya akan kita jurnal untuk mengurangi persediaan. Jurnalnya adalah debitnya itu adalah biaya harga pokok penjualan. Kreditnya itu adalah persediaan karena mengurangi persediaan. Oke, teman-teman, aku rasa kita sudah cukup ya untuk sharing session kita pada kali ini dengan topik air jurnal penyesuaian. Share video ini, komen kalau kalian rasa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.